Malu memiliki anak di luar nikah, Yuliati Ningsih warga Boyolali, Jawa Tengah ini tega menghabisi nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku melahirkan sendiri bayinya di kamar mes tempatnya bekerja. Sementara itu, Saudara, Polrestabes Surabaya meringkus seorang ayah yang tega membunuh bayinya yang baru berumur 16 bulan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku memiliki gangguan psikologi. Video penganiayaan dan persekusi terhadap seorang remaja putri di Kota Parepare, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Remaja putri tersebut diculik, disekap, serta dianiaya oleh sejumlah pemuda. Ya, pemirsa, aksi penganiayaan terhadap seorang pria di Jalan Taman Sari 2, Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat korban dianiaya dua orang pelaku diduga dengan menggunakan pisau dan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan identitas kami masing-masing. Nama saya Muhammad Hadansyah Aldira Rasyidin, NIM 173. Perkenalkan, nama saya Hanafi Naufal Rahmadianto, NIM 172. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kejahatan terhadap nyawa. Seperti yang kita ketahui, jika kita menonton televisi, mendengarkan radio, maupun melihat surat kabar, pasti kita akan menemukan banyak kasus kejahatan di Indonesia terhadap tubuh dan nyawa manusia. Sekarang, kasus-kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa terus meningkat. Bahkan pada zaman dahulu, tindakan yang dilakukan biasanya lebih kejam daripada sekarang. Semua ini bisa terjadi di berbagai daerah dan pelakunya pun bisa siapa saja. Sebagian besar kejahatan yang kerap terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Mulanya pelaku kejahatan hanyalah ingin mencuri atau mungkin saja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonominya. Akan tetapi karena korbannya melawan, terjadilah tindak kejahatan terhadap tubuh yang semakin lama berlanjut menjadi kejahatan terhadap nyawa. Tidak lagi dengan cara seseorang untuk membunuh bayi dengan cara menggugurkan maupun menyiksanya. Para aparat hukum sudah melakukan tindak hukuman yang tegas bagi para pelaku-pelaku kejahatan. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak dan terus-menerus pelaku kejahatan berkembang. Bahkan kebanyakan pelaku kejahatan itu adalah orang-orang terdekat mereka, seperti orang tuanya mungkin, saudara, ibu, kakak, dan adik. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Yang dimaksud bentuk aktif artinya dalam mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagai anggota tubuh. Tidak boleh diam ataupun pasif. Lalu disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Saya mengutip dari para ahli, yakni Mulyatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau melanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana atau nama latinnya strafbarfeit adalah 1. Perbuatan manusia, positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat. 2. Diancam dengan pidana atau nama latinnya Strafbargestel. Ketiga, melawan hukum, nama latinnya Onrecht-matig. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Lalu Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.
Unsur objektifnya yakni perbuatan orang, lalu akibat yang terjadi atas perbuatan itu. Yang ketiga, ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP, sifatnya itu di muka umum. Adapun unsur subjektifnya, yakni orang yang mampu bertanggung jawab. Dan kedua, adanya kesalahan atau dolus, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana yang akan saya sebutkan. Yang pertama, yakni delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, penghasutan yang tercantum dalam pasal 160 KUHP, penyuapan dalam pasal 209 dan 210 KUHP, lalu pemalsuan surat pasal 263 KUHP, dan yang terakhir pencurian pasal 362 KUHP. Sedangkan delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dapat dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Maka kalau belum terjadi disebut percobaan, misalnya pembakaran yang tertera pada pasal 187 KUHP, penipuan pasal 378 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP. Batas antara delik formil dan material tidak tajam, misalnya pada pasal 362 KUHP. Yang kedua, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya ada di dalam pasal 187, pasal 197, pasal 245, 263, pasal 310, dan pasal 338 KUHP. Lalu ada delik culpa. Delik ini memuat kealpaan sebagai salah satu unsur yang tertera juga pada pasal 195, pasal 197, pasal 201, pasal 203, pasal 231 ayat 4, dan yang terakhir pasal 360 KUHP. Setelah itu saya akan menjelaskan terhadap kejahatan pada nyawa bayi, yakni pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat ataupun tidak lama setelah dilahirkannya bayi tersebut. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada dua macamnya, yaitu yang pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana atau pembunuhan bayi biasa dalam pasal 341 KUHP. Di situ disebutkan pembunuhan seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama, unsur objektif. Unsur objektif terdiri dari satu, bertindak seorang ibu. Yang kedua, perbuatannya menghilangkan nyawa. Yang ketiga, objeknya adalah nyawa bayi itu sendiri. Yang keempat, waktunya, pada saat bayi itu dilahirkan. Yang kedua, tidak lama setelah bayi dilahirkan. Dan ketiga, motifnya karena takut diketahui melahirkan. Yang kedua, unsur subjektifnya, yakni dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa
Dengan demikian, kehendak apa yang diketahui si ibu harus ditunjukkan, yakni untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa, lalu nyawa bayinya itu sendiri, serta ketiga kita melihat waktunya, saat bayi itu dilahirkan atau setelah bayi itu dilahirkan. Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu yang menyebabkan kematian. Yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang mana dilakukan pada saat melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan. Mengikuti waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak itu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada dua, yaitu pada saat sedang melahirkan maupun setelah melahirkan. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu saat melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana yang tertera pada pasal 340 KUHP, dan sebaliknya apabila kehendak itu dalam waktu setelah bayi itu dilahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Di sini saya ada contoh pasal pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, tertera dalam pasal 342 KUHP. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 342 KUHP. Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Petindak adalah seorang ibu. 2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. 3. Perbuatannya menghilangkan nyawa. 4. Objek nyawanya bayinya sendiri. 5. Waktu. Yang pertama pada saat bayi dilahirkan, kedua tidak lama setelah bayi dilahirkan. Pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni pasal 346 KUHP. Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah unsur objektif. Petindak seorang ibu. 2. Perbuatan, yakni menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain, dan menyuruh orang lain mematikan. Ketiga, objeknya yaitu kandungannya sendiri. Unsur objektifnya yakni dengan sengaja. Yang kedua, pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung tercantum pada pasal 347 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut yakni unsur objektifnya merupakan perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya yakni kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam pasal 346 KUHP dengan ketentuan pasal 347 KUHP. Persamaannya ialah 1. Pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan. Kedua, objeknya yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya ialah dalam pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh, menggugurkan dan menyuruh mematikan yang tidak ada dalam pasal 347 KUHP. Pada pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya. Petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan petindak menurut pasal 347 KUHP adalah orang lain, bukan perempuan yang mengandung. 3. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Pasal 348 KUHP.
Bunyinya, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Unsur-unsur dari rumusan tersebut yakni perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya. Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. Keempat, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat. Pasal 349 KUHP. Berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu salah satu kejahatan yang tertera dalam pasal 347 dan 348, maka pidana dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan, yakni melakukan dan membantu melakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap tubuh. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian juga. Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai di mana-mana, seperti di lingkungan rumah tangga atau di lingkungan keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat umum lainnya, serta dapat menimpa siapa saja. Berikut merupakan beberapa pasal yang akan saya jelaskan. Antara lain, 1. Penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa terdapat dalam pasal 351 KUHP. Pada pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Ayat 1, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3. Namun sekarang menjadi Rp4.500. Ayat kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pada ayat 3, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Pada ayat 4, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Pada ayat 5, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dalam pasal di atas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Adanya kesengajaan. Kesengajaan di sini merupakan unsur subjektif. Yang kedua, adanya perbuatan. Perbuatan di sini menyangkut unsur objektif. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni 1. Rasa sakit tidak enak pada tubuh. Kedua, luka yang berada di tubuh. Dalam unsur ini termasuk unsur objektif. Yang keempat, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Unsur ini terdapat dalam unsur objektif. Yang kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan terdapat dalam pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP.
yang rumusannya sebagai berikut. Pada ayat 1 berbunyi kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356. Maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pada ayat 2 yaitu pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Dalam pasal tersebut memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Ini merupakan unsur objektif. Yang kedua, untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Ini merupakan unsur subjektif. Yang ketiga, melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan di sini termasuk unsur objektif. Yang ketiga, penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana termasuk dalam pasal 353 KUHP. Mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Ayat pertama berbunyi penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pada ayat 2, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada ayat 3, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur. Yang pertama, dengan rencana termasuk unsur subjektif. Yang kedua, menimbulkan luka berat, termasuk dalam unsur objektif. Yang ketiga, mengakibatkan kematian, termasuk dalam unsur subobjektif. Lalu ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Lalu yang keempat, penganiayaan berat. Penganiayaan berat termasuk dalam pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Ayat pertama yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Pada ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah 1. Unsur kesengajaan. Unsur ini merupakan unsur subjektif. Yang kedua, melukai berat, termasuk dalam unsur objektif. Yang ketiga, tubuh orang lain. Tubuh orang lain merupakan unsur objektif. Yang keempat, luka berat. Ini merupakan unsur objektif. Yang kelima, mengakibatkan kematian. Mengakibatkan kematian merupakan unsur objektif. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu 1. Penganiayaan berat biasa terdapat dalam ayat 1, dan yang kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian berada dalam isi ayat kedua. Yang kelima, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana ini termasuk dalam pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pada ayat 1 berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pada pasal 354 ayat 1 KUHP
dengan penganiayaan berencana pada pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu, sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. Yang keenam, penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, termasuk pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Yang pertama, ayat ke-1, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Pada ayat kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu C bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Unsur-unsur dalam pasal di atas adalah: 1. Melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan di sini merupakan unsur subjektif. Yang kedua, kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya, termasuk dalam unsur objektif. Yang ketiga, kejahatan terhadap seorang pejabat. Ini termasuk dalam unsur objektif. Yang keempat, terhadap seorang pejabat. Di sini terhadap seorang pejabat termasuk unsur objektif. Jadi sempat muncul pertanyaan terkait kapan penggunaan atau penerapan pasal-pasal tersebut. Jawabannya adalah pasal-pasal tersebut bisa digunakan apabila tindakan tersebut telah memenuhi dari unsur subjektif dan objektif. Terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.